beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul untuk sama-sama melaksanakan syiar di antara syiar Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat sunat Id berjamaah, dan kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah telah mengantarkan kita di bulan Ramadan pada tahun ini, dan harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan usia kita pada bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang rahimakumullah. Dalam kehidupan yang kita jalani, sudah pasti kita akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Itu merupakan sunatullah yang pasti akan diberikan kepada hamba-hambanya. Kebaikan yang kita rasakan bisa berupa rasa aman, kemudahan dalam mencari rezeki, kesejahteraan, kesehatan, dan lain sebagainya. Dan keburukan yang kita rasakan itu bisa berupa kezaliman, ketakutan, kelaparan, kesulitan dalam pekerjaan, kekurangan harta, harga melambung tinggi, dan sebagainya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal yang terpenting yang harus kita pahami, harus kita ketahui, bahwa apapun kebaikan yang kita dapatkan, yang kita rasakan, itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara keburukan yang kita dapatkan, kita rasakan, itu murni akibat diri kita, akibat kesalahan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min hasanatin fa min Allah wa ma asaba min sayyi'atin fa min nafsik. Apapun bentuk sesuatu yang Allah kehendakkan berupa kebaikan itu dari Allah, dan apapun sesuatu yang menimpa berupa keburukan itu dari dirimu, disebabkan oleh kesalahan diri. Selanjutnya di sini Allah menyebutkan murni kebaikan dari Allah dan keburukan itu muncul dari diri kita. Nah, kemudian juga Allah menegaskan di dalam ayat lain dalam surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Wa ma asabakum min musibah, dan musibah apapun yang menimpa, fa bima kasabat aydikum, maka disebabkan oleh tangan-tangan kalian, disebabkan oleh perbuatan dosa yang diperbuat oleh manusia. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Juga dalam hal ini Ibnu Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin beliau menyebutkan faqulu nafsin wa bala'in wa sarin fid dunya wal akhirah wa sababuhu dzunubu wa mukhalafatu awamir. Setiap kekurangan, bala, bencana, keburukan, baik yang terjadi di dunia maupun nanti di akhirat, wa sababuhu dzunubu wa mukhalafatu awamir, maka penyebabnya adalah karena dosa-dosa yang diperbuat dan penyelisihan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang rahimakumullah. Selaku orang beriman tentunya kita harus senantiasa muhasabah, introspeksi bahasa umumnya. Dan ternyata kalau kita renungkan apa yang kini terjadi, secara jujur kita akui bahwa saat ini kita sedang merasakan keburukan tersebut. Sedang mengalami. Nah, kemudian secara jujur pula kita akui bahwa hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sangat tidak baik, sangat buruk. Di mana seringkali kita melupakannya, seringkali kita menyelesaikan ketetapannya dengan meninggalkan apa yang diperintahkan dan melaksanakan apa yang dilarang. Sekali lagi hubungan kita sangat buruk dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar sekali kalau kita hubungkan dengan dua ayat tadi
dalam surat An-Nisa 79 dan juga surat Asy-Syura ayat 30. Luar biasa. Allah tepat sekali mengatakan demikian. Benar bahwa keburukan yang kita rasakan saat ini adalah akibat perbuatan dosa kita, akibat kita melupakan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Nah, karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan keburukan apapun bentuk keburukan kalau seandainya kita secara umum berbuat kebaikan. Di dalam surat ayat 117 Allah berfirman, "Wa ma kana rabbuka liyahlikal qura bizulmin wa ahluha muslimun." Wa ma kana rabbuka liyahlikal qura bizulmin. Tidak mungkin Rabb, tidak mungkin Allah akan membinasakan sebuah negeri wa ahluha muslimun, sedangkan penduduk sedang berbuat kemaslahatan, berbuat kebaikan. Itu tidak mungkin. Allah hanya akan memberikan keburukan tersebut manakala penduduk negeri sudah mulai melakukan perbuatan kezaliman, baik kepada Allah maupun secara umum melakukan perbuatan dosa. Nah, di dalam surat Al-Qasas ayat 59 juga Allah menegaskan, "Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun." Dan tidak mungkin kami membinasakan satu negeri melainkan negeri tersebut sedang berbuat zalim. Hadirin masyarakat muslimin sedang rahimakumullah. Sekali lagi perlu kita renungkan, perlu kita muhasabah. Ternyata keburukan yang kita rasakan betul-betul murni disebabkan karena perbuatan dosa. Nah, kemudian selanjutnya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keburukan kepada kita yang disebabkan oleh dosa tadi, tentu Allah memiliki maksud dan tujuan yang utama. Apa maksud Allah? Apa maksud tujuan utama Allah memberikan keburukan kepada kita? Intinya agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam surat Ar-Rum ayat 41, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Dhaharul fasadu fil barri wal bahri, telah nampak kerusakan di daratan dan di laut. Mustafa Al-Mawardi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa yang dimaksud kerusakan adalah di antaranya bencana atau keburukan yang Allah berikan kepada manusia secara umum. Nah, bima kasabat aydinas disebabkan oleh tangan manusia, disebabkan oleh perbuatan dosa mereka. Apa maksud Allah? Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un, agar Allah merasakan apa yang mereka rasakan, berupa pahitnya azab Allah Subhanahu wa taala, dengan maksud Allah la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin masyarakat muslimin sidang Allah. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita pelajari Al-Quran, kalau kita mencoba untuk membaca lalu mentadabbur Al-Quran, maka di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada beberapa kesalahan, ada beberapa perbuatan dosa yang menyebabkan datangnya keburukan. Ini harus kita pelajari agar kita bisa introspeksi sehingga kita meninggalkan perbuatan yang disebutkan tadi, kemudian Allah segera mencabut keburukan. Di antara kesalahan atau perbuatan dosa yang menyebabkan datang keburukan, mengingkari nikmat Allah atau tidak bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika manusia secara umum, siapapun mereka termasuk kita, kalau tidak bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mendatangkan keburukan. Allah menyebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 112, sampai di sana Allah menggambarkan dengan sebuah negeri. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan wa kafarat bi an'amillah fa adaqaha Allahu libasal di wal khawf bima kanu yasnun. Wa daraballahu masalan, dan Allah membuat sebuah permisalan qaryatan, itu sebuah negeri kanat aminatan mutmainnah, yang keadaan tersebut aman dan tentram. Bahkan
ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Datang kepada diri tersebut rezeki yang berlimpah dari setiap penjuru, dari setiap tempat. Namun apa yang terjadi? Maka para bi'anumillah, lalu diri tersebut kufur terhadap nikmat Allah. Pada Allah libasal wal khawf dimakan ya. Kalau Allah menimpakan kepada mereka libasal wal khawf, pakaian kelaparan dan rasa takut. Dimakan yasnaun disebabkan perbuatan mereka. Jadi ketika mengingkari nikmat Allah, tidak bersyukur, maka Allah akan segera mendatangkan azab. Dan itu diperkuat oleh Allah di dalam surat An-Nisa 147, di mana Allah menyebutkan ma'yak Allahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Tidak mungkin Allah akan menimpakan azab jika kalian beriman dan bersyukur. Jika kalian bersyukur dan beriman, tidak mungkin Allah akan menimpakan azab. Kemudian yang kedua secara singkat, bahwa di antara perbuatan atau kesalahan yang menyebabkan dan keburukan adalah mendustakan Rasul, mendustakan para rasul. Nah, surat Al-A'raf ayat 96 Allah menyebutkan, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksubun. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw, sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, pasti kami akan bukakan keberkahan kepada mereka di langit dan di bumi. Walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan. Mereka mendustakan para rasulnya. Fa akhadnahum bima kanu yaksubun, lalu kami azab mereka, siksa mereka dengan sebab apa yang mereka perbuat. Nah, kemudian yang selanjutnya yang menyebabkan datang keburukan adalah ketika manusia secara umum, ketika kita tidak mau menegakkan hukum Allah, tidak mau melaksanakan hukum Allah. Dan ternyata ini memang real nyata. Bagaimana secara umum kaum muslimin mereka mengakui Allah, tapi mereka tidak mau diatur oleh aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan datangnya keburukan. Padahal Allah sudah berjanji, kalau seandainya kita melaksanakan hukum Allah, Allah akan memberikan kesejahteraan. Di dalam surat Al-Maidah 66 Allah menyebutkan, walau annahum aqamut taurata wal inzila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la aqalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Walau annahum aqamut taurata wal inzila wa ma unzila ilaihim min rabbihim, sekiranya mereka menegakkan Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Para mufassir menjelaskan, dan apa yang Allah turunkan ke Al-Quran. Sekiranya mereka menegakkan melaksanakan Taurat, Injil dan Al-Quran, maka Allah memberikan janji. La'akalu min tahti, la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Pasti mereka akan makan dari arah atas mereka dan dari arah bawah mereka. Apa maknanya? Allah akan memberikan keberkahan. Allah akan memberikan keberkahan. Ini sama dengan ayat tadi surat Al-A'raf ayat 96. Allah akan memberikan baik dari langit maupun dari bumi. Akan dibuat kita sejahtera Allah manakala kita melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang kita tidak mau, dan kalau melaksanakan kita bersifat parsial. Yang ini diambil, yang itu disimpan. Itu perilaku buruk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah menegaskan, wa ma hakamu bi ghairi ma anzalallah ila fasafihul faqih, dan tidaklah mereka menghukumi dengan hukum di luar hukum Allah, di luar Al-Quran dan As-Sunnah, ila fasafihul faqih, mereka akan menyebar kepada mereka kefakiran. Dan itu sudah terbukti. Bagaimana negara kita yang katanya subur makmur kaya raya, tapi yang kita rasakan bagaimana? Bukan kesuburan kemakmuran, malah kemiskinan. Bukan rasa aman, malah ketakutan, dan seterusnya. Nah, kemudian yang keempat, perbuatan syirik. Ini menyebabkan datangnya keburukan. Perbuatan syirik hati-hati. Apalagi kita saat menyaksikan fenomena waktu kemarin di sirkuit, sampai diundang oleh pejabat seorang pawang hujan
untuk menghentikan hujan. Itu menunjukkan bahwa betapa negeri ini betul-betul sudah diliputi oleh kesyirikan. Makanya Allah menimpakan keburukan kepada kita. Nah, kemudian yang kelima, mendurhakai Allah dan Rasulnya. Itu akan menyebabkan datangnya keburukan. Nah, mendurhakai Rasulnya, kita tidak mau diatur oleh Allah dan Rasulnya. Kita hidup menuruti hawa nafsu, bukan keinginan Allah dan Rasulnya. Menyelisihi mendurhakai Allah dan Rasulnya, ini menyebabkan datangnya keburukan. Wa ka'ayyin min qaryatin atas an amri rabbiha wa rasulihi fahasabna hisaban sadida wa adzabna adzaban. Berapa banyak negeri yang menyelisihi mendurhakai Allah dan Rasulnya, lalu tersebut Allah azab, Allah hisab dengan sampai yang berat, dan Allah azab dengan azab yang sangat mengerikan. Nah, kemudian yang keenam yang menyebabkan datang keburukan adalah kedurhakaan yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup mewah, orang-orang yang berperilaku hidup mewah. Siapa yang mewah? Tentu kalau kita mau menyebut, mohon maaf, kalau tidak tepat, para pejabat mereka hidup mewah. Nah, Allah memerintahkan agar mereka berbuat kebaikan, berbuat ketaatan, tapi mereka berbuat kefasikan. Ini yang menyebabkan Allah mendatangkan keburukan. Hal itu Allah sebutkan di dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan, dan apabila kami bermaksud akan menghancurkan sebuah negeri, amarna mutrafiha, kami perintahkan orang yang hidup mewah untuk berbuat taat. Fafasaqu fiha, lalu mereka berbuat fasik, bukan berbuat taat. Wa haqqu 'alal qawlu wa dabarnaha tadbira. Maka tetaplah ketetapan Allah, lalu kami binasakan dengan sehancur-hancur, dengan binasa. Nah, kemudian yang terakhir dia membuat keburukan. Di antaranya adalah ini poin yang ketujuh, yakni membiarkan kemaksiatan terjadi padahal mampu untuk mencegahnya. Ini hati-hati Pak. Perbuatan kemaksiatan yang terjadi kita mampu untuk mencegahnya, maka kita diam saja, membiarkan dengan dalih biarkan itu orang lain bukan kita. Ini salah besar. Ini akan mendatangkan keburukan. Bahkan keburukan yang Allah datangkan itu bersifat massal. Semuanya, dari orang yang taat ataupun tidak taat, sudah jelas, semuanya akan terimbas oleh adab Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa alamu anna Allaha shadidul iqab. Hendaklah kalian takut akan bencana yang Allah akan timpakan, bukan hanya kepada orang yang bermaksiat, tapi umum semuanya. Ketika apa? Ketika kemaksiatan terjadi kemudian tidak dicegah. Dan tentunya kita sudah mengetahui bagaimana kemaksiatan merajalela, luar biasa, dan kita tidak menghentikannya. Dan ini menyebabkan datangnya azab Allah selamanya. Nah, kemudian ditegaskan oleh Rasul, idza dhahara zina wa riba fi qaryatin faqad ahadu bi anfusihim iqaballah. Apabila perbuatan riba dan zina itu adalah kemaksiatan yang terus menyebar dan kita tidak menghentikan hari ini. Setelah menyebar luas, maka Rasul menyebutkan faqad ahadu bi anfusihim iqaballah. Maka sungguh mereka telah menghalalkan sendiri mereka akan azab Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang rahimakumullah. Sekarang bagaimana solusinya agar kita terlepas dari keburukan semua? Maka intinya adalah kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar, bertobat, menghentikan perbuatan dosa yang tadi sebut. Tidak ada semacamnya. Nah, karena kalau tidak beristighfar, kalau tidak bertobat, sampai kapan Allah tidak akan mungkin menghentikan keburukan tersebut. Nah, banyak sekali ayat yang mengarahkan agar kita senantiasa beristighfar. Di antaranya dalam surah Hud ayat 3, maka Allah menyebutkan dari kita beristighfar, Allah akan memberikan kenikmatan yang sangat banyak sekali. Itu sifatnya dunia. Nah, kemudian juga di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12 sampai Allah menjanjikan kesejahteraan. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil sama 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin.
Dan Abu berkata, Rasul berkata, berminta ampunlah kalian kepada Allah, maka Allah akan menurunkan hujan yang lebat, dan Allah akan menambah anak dan menambah harta kalian. Artinya apa? Kita akan dilepaskan dari keburukan. Nah, kemudian juga Rasulullah bersabda oleh hadis dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Man aksara min al-istighfar, ja'alallahu lahu min kulli haqqin farajan, wa min kulli dayqin makhrajan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan dari setiap kesusahan itu kelapangan, dari setiap kesempitan jalan keluar, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah, mungkin itu yang dapat disampaikan. Intinya baru kita hentikan apapun bentuk keburukan yang Allah timpakan kepada kita dan semua dosa kita, itu dengan segera kembali kepada Allah, beristighfar, minta ampun, dan tentunya kita tadi jangan sampai kita melaksanakan 7 poin yang disebutkan di dalam Al-Quran yang tadi disebutkan. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah, sekali lagi kita sampaikan dan akhirnya marilah kita akhiri khutbah ini dengan doa. Mari kita bersyukur hati kita, semoga Allah mengijabah mengabul doa kita. Allahumma sholli ala Muhammadin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibun qaribud da'wat. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wa taqabbal minna sa'ira ibadatina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.